محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ما زال الدرس موصولا. Kita lanjutkan pelajarannya. Kita sampai di wa'azam ma amarallahu bihi at-tauhid. Wasalna ila qaul al-muallif rahimahullah, yang terbesar yang Allah Ta'ala perintahkan adalah at-tauhid. Man yaqra? Mas Fajar, man saya yaqra? Antum? Ana dulu Ustaz, insyaallah. Masya Allah. Naam, Syediar. Tafadhol. Naam Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li jamil muslimina wal muslimat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa 'azhamu ma amara Allahu bihi at-tauhid. At-tauhidu a'zamul furudi ilman wa amalan. Wa 'azhamu ma amara Allahu bihi fi kitabihi wa 'azhamu ma amarat bihi ar-rusulu umamahum huwa at-tauhidu bi ifradillahi wahdahu bil ibadati mukhlishan lahu ad-din wa huwa a'zamu fariidatin faradaha Allahu 'alal 'ibadi ilman wa 'amalan wa li ajlihi ursilatir rusulu wa unzilatil kutubu wa bihi tukaffaru dhunubu wa li ajlihi khuliqatil jannatu wa bihi najatu minan nari wa man lam yamtathil li hadzal amri azimi fa jami'u a'malihi la tuqbalu 'inda Allahi. Qala subhanahu wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Nah, bahwasanya tauhid adalah kewajiban terbesar, baik itu secara ilmu, seseorang harus mengetahuinya, maknanya, macam-macamnya, ataupun juga pengamalannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay yuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid, ya, diutuslah para rasul, diturunkannya kitab-kitab, dengan tauhid tersebut dosa-dosa akan diampuni. Karenanya diciptakan surga, dengannya seseorang akan selamat insya Allah dari neraka. Dan yang tidak menaatinya, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya la tuqbal, tidak diterima. Allah Ta'ala katakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura. Kami datang kepada amal mereka dan kami jadikan haba'an. Kalau kita membuka jendela, kita membuka pintu, ya, sinar matahari masuk, ya, melewati celah-celah, ya, di jendela kita, di pintu kita, dan ada debu yang berterbangan, yaitu namanya haba. Gak terlihat, seakan-akan tidak ada. Akan tapi kalau kita ada sinar matahari yang masuk ke rumah kita, ya, terlihatlah seperti debu-debu tersebut. Allah jadikan amalan mereka itu seperti haba. Seperti haba itu tadi, manthura, yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya. Naam. Ahamiyatu tauhid wa li ahamiyati tauhidi ja'al Qur'anu kulluhu mutadamminan lahu. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ghalibu suwaril Qur'ani bal kullu suratin fil Qur'ani fahiya mutadamminatun li naw'i tauhidi bal
naqulu qawlan quliyan. Inna kulla ayatin fil Qur'ani fahiya mutadamminatun lit-tauhidi syahidatun bihi da'iyatun ilaihi. Iya. Ini karena urgensi tauhid ya. Semuanya Al-Qur'an itu tercakup, terlingkupi di dalamnya tauhid. Akan dikatakan naqulu qaulan kulliyan, kita katakan secara umum bahwasanya setiap ayat di dalam Al-Qur'an itu mengandung tauhid, menyaksikannya dan menyeru kepadanya. 6. Al-Qur'anu kulluhu fi tauhid. Fa innal Qur'ana imma khabarun 'anillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi fahiya tauhidul ilmiyyu al-khabariyyu wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarika lahu wa khal'u kulli ma ya'budu min dunihi wa huwa tauhidul iradiyyul qalbi wa imma amrun nahyun wa ilzamun bi ta'atihi bi nahyihi wa amrihi fahiya huququ tauhidi wa mukammilatuhu wa imma khabarun an karomatillahi li ahlihi tauhidihi wa ta'atihi wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirati wa huwa jazaa'u tauhidihi wa imma khabarun an ahli syirki wa ma fa'ala bihim fid dunya minan nakali wa ma yahillu bihim fil uqba minal azabi fahuwa khabarun amman kharaja an hukmi tauhidi. Fal Qur'anu kulluhu fi tauhidi wa huquqihi wa jazaihi wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim. Falhamdulillahi tauhidun. Rabbil alamina tauhidun. Ar-Rahmanur Rahimu tauhidun. Maliki yaumiddini tauhidun. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tauhidun. Wa tauhidu huwal aslu alladhi yubna alaihi ad-dinu kulluhu wa huwa a'zamu sababun linsyirahi sadri wa huwa malja'ut talibina wa mufazzi'ul haribina wa najat wa mafza'ul haribina wa najatul makrubina wa ghiyathul halfina. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ma dufi'at syada'idud dunya bimithli tauhidi walidzalika kana du'aul karbi bit tauhidi wa da'watu dhinnuni allati ma da'a biha makrubun illa farrajallahu karbahu bit tauhidi fala yulqi fil kurabil idhami illa syirku wala yunji minha illa tauhidu fahuwa mafza'ul khaliqati wa malja'uha wa hisnuha wa ghiyathuha. Nah, bahwasanya Al-Quran semuanya itu tentang tauhid ya. Tadi disebutkan sebelumnya dua macam tauhid ya. Tauhid al-ilmu wal ma'rifah dan tauhid al-qasdu wat talab atau al-ilmi al-khabari dan at-tauhid al-iradi at-talabi. Al-iradi at-talabi di sini ada tauhid uluhiyah, al-ilmi al-khabari, al-ilmu wal ma'rifah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Al-Quran itu bisa jadi isinya adalah khabar tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Maka inilah tauhid ilmi khabari. Ini tauhid asma wa sifat dan af'al, ini tauhid rububiyah. Tentang pengabaran, tentang ilmu, tentang al-isbat. Kemudian dakwah, ya, seruan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan dari
sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Al-bara'atu minasyirk. Maka inilah tauhid uluhiyah. Tauhid al-iradi at-talabi, tauhid al-qasdu wa talab. Bisa jadi isinya dalam Al-Qur'an itu adalah perintah, larangan, kewajiban untuk menaati Allah ya. Menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya. Maka ini adalah kewajiban-kewajiban tauhid dan penyempurnanya. Kemudian berisi tentang pemuliaan Allah kepada ahli tauhid. Bagaimana Allah memuliakan mereka di dunia. Bagaimana Allah memuliakan mereka di akhirat. Maka ini adalah balasan tauhid. Dan bisa jadi berisi tentang orang-orang musyrikin. Dan bagaimana Allah siksa mereka di dunia. Dan Allah azab mereka kelak di neraka. Maka ini adalah kabar amman kharaja an hukmi tauhid. Mereka-mereka yang keluar menyelisih tauhid. Maka Al-Quran semuanya itu tauhid. Kewajiban-kewajibannya, balasan-balasannya, dan juga tentang kesyirikan, pelakunya, balasannya. Maka kalau kita perhatikan di surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu tauhid. Ar-Rahman, Ar-Rahim, tauhid. Malik Yaumiddin, tauhid. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, tauhid. Jadi semua ayat itu berisi tentang tauhid. Tauhid adalah asal pokok yang dibangun di atasnya agama semuanya. Tauhid adalah sebab terbesar dada itu menjadi lapang. Tauhid adalah malja at-talibin, tempat berlindung. Atau malja, kalau sekarang lajiin itu pengungsi ya. Al-lajiin, al-lajiun, pengungsi, swaka ya. Malja, tempat berlindung orang-orang mencari. Mafza al-haribin, tempat tujuan orang-orang yang hendak menyelamatkan diri. Najatul makrubin, keselamatan bagi orang-orang yang ditimpa kesusahan. Wagiyat al-malhufin, pertolongan bagi orang-orang yang berduka. Ini sebab terbesar kelapangan dada. Maka Ibnu Qayyim mengatakan tidaklah suatu yang berat di dunia ini ditolak, dihilangkan semisal dengan tauhid. Tidak ada yang lebih bermanfaat untuk menghilangkan itu semuanya melebihi tauhid. Maka doa al-karb, doa ketika ditimpa musibah adalah dengan tauhid. Dengan kita mengucapkan la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Doa ketika kita ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang berat, kita ditimpa kemudahan. Allah la usyriku bi syai'a. Demikian juga doanya Nabi Yunus alaihissalam, ya kan? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Berdoanya dengan tauhid. Tidaklah melemparkan seseorang dalam musibah yang besar kecuali kesyirikan, dan tidak menyelamatkannya kecuali tauhid. Nah, al-khusumatu fi tauhidil uluhiyyah wa tauhidul ladzi waqa'a fihi an-niza'u bainar rusuli wa aqwamihim wa tauhidul uluhiyyati wa ta'rifuhu wa ifradullahi bil ibadati kadu'ai wa dzabhi wan nadhri fala yusrafu ayya naw'in min anwa'iha li ghairillahi aqsamu tauhid. Nah, yaitu tauhid itu adalah apa? Ifradullah bil ibadah. Mengisahkan Allah dalam ibadah. Ini yang kita ketahui pendefinisian dengan macam-macamnya ya. Karena tauhid kan tidak hanya dalam ibadah, mengisahkan Allah dalam asma wa sifatnya, dalam af'al, dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ini pendefinisian dengan menyebutkan sesuatu yang paling penting
dari macam-macam tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah, tauhid al-ilahiyah, ifradullah bil ibadah. Dan kita ketahui aslinya manusia itu berada di dalam tauhid. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, khalaqtu ibadi hunafa. Aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan lurus, hanif, hunafa. Dan setanlah yang membuat mereka melenceng, terjatuh ke dalam kesalahan. Naam. Aqsamu tauhid. Wa tauhidu yanqasimu ila thalathati aqsamin. Al-awwalu at-tauhidur rububiyyati wa huwa ifradullahi bi af'alihi. Ats-tsaniyatu tauhidul uluhiyyati wa huwa ifradullahi bi af'alil ibadi. Ats-tsalitsatu tauhidul asma'i was sifati wa huwa an yusafa Allahu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallama min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin wa man haqqaqa at-tauhida bi aqsamihi thalathati fa huwal muwahhidu haqqan. Nah, ini tentang pembagian tauhid ya. Kalau tadi disebutkan nau'ai 2 ya, dan di sini disebutkan 3 dan tidak ada perselisihan sebenarnya ya. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat tadi masuk ke tauhid al-ilmu wal ma'rifah. Kalau tauhid uluhiyah al-qasd wa talab al-iradi. Tauhid rububiyah itu apa? Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, yang mana merupakan yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti menurunkan hujan ya, mengatur alam, menghidupkan, mematikan. Ini mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Dia mengesahkan Allah dalam beribadah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Menyifati Allah dengan sifat yang Allah menyifatinya di dalam kitabnya atau sifat yang datang dari Rasulullah SAW tanpa mentahrif, memalingkan maknanya, tanpa mengkosongkan, ta'til, tanpa membagaimanakan, tanpa tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi ini kita dapatkan tidak. Sebagian mengatakan ini didapatkan dari Ibnu Taimiyah atau ini dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Bahkan jauh sebelumnya Al-Imam Abu Hanifah, Ibnu Battah telah mengisyaratkan adanya macam-macam tauhid ini. Dan ini adalah bersumber dari istiqra, studi yang menyeluruh dari nas-nas Al-Qur'an, hadisnya. Bahwasanya tauhid tidaklah keluar dari 3 macam tauhid ini. Bahkan di sana ada satu ayatnya dalam surat Maryam 65 ya, yang mengandung 3 macam tauhid ini. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ard tauhid rububiyah ya, fa'budhu wastabir li ibadati tauhid uluhiyah. Dan hal ta'lamu lahu samiyya tauhid asma wa sifat. Maka barang siapa yang merealisasikan 3 macam tauhid ini, dialah seorang muwahhid yang sesungguhnya. Nah, qala al-musannifu wa a'zamu ma naha anhu asy-syirku. Qala asy-syarih a'zamu dhanbin fil ardi wa 'alal 'abdi an ya'lama ashadda ma naha Allahu anhu. Fanabbaha al-musannifu rahimahullahu 'ala dzalika biqaulihi a'zamu ma naha Allahu anhu fi kitabihi wa a'zamu ma nahat anhu rusulu wa syirku wa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi wa syirku billahi a'zamu min
qatlin nafsi wa min qat'it tariqi was-sariqati wa huwa a'dhamul fasadi fil ardi wala najata lil ibadi illa bitauhidillahi wa ifradihi bil ibadati. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu wa bil jumlati fasyirku wad da'watu ila ghairillahi wa iqamatu ma'budin ghairihi au muta'in muttaba'in ghairi rasuli sallallahu alaihi wasallama wa a'dhamul fasadi fil ardi wala salaha laha wa li ahliha illa an yakuna Allahu wahdahu wal ma'budu wad da'watu lahu la li ghairihi wat ta'atu wal ittiba'u li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa a'dhamu dhanbin usiyallahu bihi asyirki. Qala subhanahu inna syirka la zulmun azim wa su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayu dhanbi a'zam qala an taj'ala lillahi niddan huwa khalaqaka muttafaqun alaihi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabairi qulna bala ya Rasulullah qala al-isyraku billahi wa uququl walidaini muttafaqun alaihi. Nah, kalau tadi adalah perintah terbesar yaitu tauhid ya, dan kita ketahui perintah yang pertama berada di surat Al-Baqarah itu 21 ya. Perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kerja fi'il yang pertama ada itu di firman Allah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dibangun di atas dasar tauhid. Tauhid adalah perkara yang terbesar karena Allah mengutus para rasul, Allah mengutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam semuanya mereka mengawalinya dengan mendakwahkan tauhid. Allah Ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah mengutus Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Syuaib. Mereka semuanya mengatakan kepada kaumnya, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Maka kebalikannya tentunya itu adalah larangan yang terbesar, yaitu kesyirikan. Dosa terbesar di atas muka bumi adalah kesyirikan, yaitu sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah, memberikan salah satu macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan terbesar di muka bumi adalah kesyirikan. Lebih besar daripada pembunuhan, daripada pembegalan, pencurian. Tidak ada keselamatan bagi hamba kecuali dengan mentauhidkan Allah. Kecuali dengan mengesahkan Allah dalam beribadah. Tidak ada kebaikan bagi suatu daerah, bagi penghuninya, kecuali bila mana Allah itu satu-satunya zat yang disembah. Mereka berdoa kepada Allah, tidak kepada selainnya, dan menaati, mengikuti Rasulullah SAW. Itulah negeri, daerah yang makmur, yang baik. Ini dalil bahwasanya syirik a'dhamu dzanbin, dosa terbesar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim. Dan Nabi SAW mengatakan dosa yang paling besar adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Demikian juga ketika Nabi SAW menjelaskan dosa yang paling besar yaitu al-isyrak billah wa uququl walidain. Kedzaliman yang paling besar, bagaimana seseorang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah,
qaba'ihu syirki wasyirku hadmun lirrububiyyati wa tanaqqusun lil uluhiyyati wasu'u dhannin bi rabbil alamin wa huwa aqbahul ma'asi li'annahu taswiyatun lil makhluqin naqisi bil khaliqil kamili fi sifatihi wa man asyraka fi tauhidil uluhiyyati fahuwa musyrikun wa in aqarra bi tauhidir rububiyyati walau furida anna rajulan yuqirru iqraran kamilan bi tauhidir rububiyyati walakinnahu yadhhabu ila al-qabri fayad'u sahibahu min dunillahi aw yanzuru lahu qurbanan yataqarrabu bihi ilaihi fa inna hadza qad waqa'a fi syirkil akbari. Iya, ini kejelekan, keburukan syirik ya. Syirik adalah hadmun lirrububiyah, menyalahi rububiyah. Tanakusun lil uluhiyah, mengurangi uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga suudzon ya, bentuk suudzon seseorang kepada Rabbul Alamin. Kemaksiatan paling buruk, paling jelek karena dia menyamakan seorang makhluk yang penuh kekurangan, yang serba kekurangan dengan zat Al-Khaliq yang menciptakan, yang sempurna dalam sifat-sifatnya, yang sempurna secara mutlak, secara menyeluruh. Maka ini adalah sebuah tindak kebodohan. Orang musyrik adalah orang-orang yang bodoh. Bagaimana katakanlah emas 1 kilo yang dihargai dengan kapas 1 kilo, ya, dengan batu 1 kilo. Ini adalah tindak kebodohan yang demikian nyata. Karena dia menempatkan sesuatu tidak pada tempat. Andai katakanlah ya, seseorang itu yukiru, menetapkan tauhid rububiyah, akan tapi dia pergi ke kuburan, berdoa, meminta kepadanya, atau bernazar, mempersembahkan sesuatu, maka dia telah terjatuh ke dalam syirik besar. Bahwasanya syirik adalah akbah al-qaba'ih. Dijelaskan oleh Syekh Sindi, Shalih As-Sindi, kalau orang mencuri itu ada hawa nafsu yang mencuri, ingin membeli sesuatu, dia mencuri, atau terjatuh ke dalam perbuatan zina, dia tergoda, ada hawa nafsu di sana. Tapi orang mengerjakan kesyirikan, apa yang menuntutnya mengerjakan kesyirikan? Tidak ada. Mereka-mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika di waktu menghimpit sempit, mereka juga berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hawa nafsu yang membenarkan perbuatan mereka. Mereka melakukan kesyirikan tanpa ada hawa nafsu yang menuntut mereka. Naam. Ta'rifu syirki wa ta'rifu syirki huwa da'watu ghairihi ma'ahu ay da'watu ghairillahi ma'ahu subhanahu bi an yatluba ma'allahi ghairahu aw yas'ala ma'allahi akharan aw yaj'ala ahadan wasitatan bainahu wa bainallahi min qabrin aw waliyyin bid-du'ai awil istina'i wal isti'anati wat tawajjuhi ilaihi wa ghairi dzalika min anwa'il ibadati wa in syi'ta qulta asyirku huwa musawatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi. Nah, definisi syirik ya, yaitu dakwah ghairihi ma'ahu,
Ya, disebutkan di sini dakwah, ya, doa ya, doa, dakwah mencakup doa ibadah dan doa masalah. Doa masalah itu doa yang memang kita meminta, Rabbi habli minas solihin, Rabbana Rabbana ufir lana dzunubana. Ini doa doa masalah, doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ibadah ya. Karena ibadah itu adalah ya, doa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah itu agar Allah memasukkan kita ke dalam surga. Mengapa kita sholat? Mengapa kita berpuasa? Ya, puasa, sholat itu doa ibadah. Doa, doa ibadah. Bila mana kamu menginginkan, maka definisikanlah bahwa syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang termasuk kekhususan Allah. Ya. Tadi didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, definisi khusus ya. Sama seperti ketika beliau tadi mendefinisikan secara khusus tauhid. Meskipun ibadah di sini tentunya lebih khusus daripada definisi yang di akhir di sini disebutkan ya. Termasuk urusan Allah dalam rububiyah, dalam asma wa sifat. Tapi disebutkan oleh beliau definisinya tentang ibadah. Kesyirikan dalam ibadah, dalam uluhiyah. Masih lanjut, Syekh Diar? Lanjut Ustaz, sedikit lagi. Nah. Qala al-musannifu wad-dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Qala syarih aqibatu syirki. Wa man mata 'ala syirki istahaqqa dukhulan nari wa hurima dukhulul jannati. Qala 'azza wa jalla innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. وما للظالمين من أنصار وقال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري والدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأن أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك قوله تعالى واعبدوا الله أي أفردوه عز وجل بالعبادة ولا تشركوا به شيئا فلا تجعلوا معه أندادا ولا نظراء ولا أشباها لا في قليل الشرك ولا في كثيره واحذروا الشرك وغوائله وأسبابه. Nah, akibat dari kesyirikan ya. Yang meninggal di atas kesyirikan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk neraka. Haram baginya surga. Qala ta'ala innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Jelas ya. Amalnya terhapus, dia kekal, dia keluar dari Islam, kekal di neraka waliyadu billah. Dan dalilnya apa? Bahwasanya perintah terbesar yang Allah perintahkan itu tauhid, larangan terbesar itu adalah syirik, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, kita kenal dengan 10 hak ya. Allah Ta'ala memulai dengan perintahnya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan jangan mengerjakan kesyirikan sedikit pun. La ilaha illallah. Ada penafian dan ada penetapan. Naam. Aujabul wajibati wa a'zamul muharramati. Fa'alal abdi
أن يحقق الإيمان به سبحانه وأن يكفر بضده من الأنداد والشركاء. فأول أمر أمر به العباد الأمر بعبادته وتوحيده، وأول نهي هو النهي عن ضده. ثم أعقب تعالى ببقية الواجبات فقال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما Wasah, ملكت wasahibi bil jambi. وصاحبي بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وتصدير الآية بالتوحيد والنهي عن الشرك يدل على عظمة التوحيد وقبح الشرك. Naam ya. Aujabul wajibat, perkara wajib yang paling wajib, perkara haram yang terbesar. Perintah yang pertama yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya adalah perintah untuk beribadah kepadanya. Tentunya disertai dengan mentauhidkannya. Dan tauhid ibarat taharah ya, bagi sholat. Bagaimana ibadah diterima kalau tidak ada tauhidnya? Bagaimana sholat diterima kalau tidak taharah? Dan larangan yang pertama tentunya larangan dari kebalikannya, yaitu kesyirikan. Kemudian Allah baru melanjutkan dengan kewajiban yang lain. Setelah wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana, perintah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kemudian juga wabidil kurba, dengan orang-orang yang masih memiliki tali kekerabatan, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari dil kurba, wal jari al junub, yaitu tetangga yang dekat rumahnya atau tetangga yang dekat karena masih memiliki hubungan kerabat. Wal jari dil kurba, wal jari al junubi, tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi. Kemudian ada yang mengatakan asahibil jambi adalah istri, dan ada yang mengatakan ar-rafiq fi safar, teman di dalam safar, dan ada yang mengatakan secara umum teman sejawat. Ya, perintah untuk berbuat baik kepada mereka. Wa ibni sabil, yaitu orang musafir, karena musafir anak jalan. Bukan anak jalanan ya, anak jalan. Karena memang di jalan musafir. Seperti ada burung namanya Ibnul Ma, anaknya air. Burung putih itu bangau, itu namanya Ibnul Ma, burung bangau. Ya, karena di air. Mengapa musafir dikatakan Ibnu Sabil? Karena sehari-hari dia di jalan. Wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak kalian. Maka ayat ini diawali dengan tauhid. Dari sekian hak, 10 hak tersebut diawali dengan tauhid. Ini menunjukkan kepada kita keagungan tauhid dan keburukan syirik. Mungkin itu. Gimana Syahdiar, mau lanjut? Ana mau nawarin ke Syekh Zidan. Tafadhol Syekh, mau baca. Nah, Syekh Zidan maujud dah. Oh, Syekh Ahmad Rodli. Nah, Syekh Zidan atau Syekh Ahmad Rodli. Oh, Syekh Rodli Satriawan, Ustaz. Oh, Syekh Rodli. Nah, kalau boleh, anak aja Ustaz. Nah, Masya Allah. Nah, Syekh Rodli. Tafadhal. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه
ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الأصول الثلاثة الواجب معرفتها والعمل بها. يجب على كل مكلف من ذكر أو أنثى أن يعرف ثلاثة أصول عظيمة ثلاثة أصول عظيمة atau عظيمة Usulin azimatin. أصول عظيمة وهي أول ما يسأل عنها العبد في قبره فإن ثبت عند السؤال كان من الناجين وإن ضل عن جواب تلك الأصول كان من الهالكين فإذا سئلت عنها وقيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان المكلف معرفتها والعمل بمقتضاها فقل له الأصل الأول معرفة العبد ربه وهذا أصل الأصول لتعبده على بصيرة ويقين فتعرفه سبحانه بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من وحدانيته وأفعاله وأسمائه وصفاته. Kemudian al-muallif Syekh al-Imam al-Mujaddid rahimahullah mengatakan fa idza qila laka mal usulus thalathatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu. Apa kaitannya dengan yang sebelumnya? Kaitan yang sebelumnya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita itu mengetahui siapakah yang kita sembah. Ya, ma'rifah al-ma'bud, ma'rifatul 'abdi rabbahu. Atau al-mursil, ma'rifatu al-mursil. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua kecuali dengan mengetahui al-muballigh, ar-rasul, ya, mengetahui sosok yang diutus itu siapa. Dan yang ketiga, kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengetahui sifat ibadah, yaitu risalah, yaitu agama. Maka penulis rahimahullah, sebagaimana yang kita pernah jelaskan, ya, beliau demikian dakik, ya, teliti dalam mengurutkan bab demi bab. Jadi ada sangkut pautnya. Telah kita singgung di muqaddimah mungkin, ya. Nanti ada bab al-inabah setelah khosyah, ya. Setelah khosyah inabah. Karena orang yang khosyah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bertaubat, berinabah. Inabah itu lebih daripada taubat. Taubat yang demikian utama. Tidak hanya bertaubat dari dosa meninggalkannya, tapi juga al-iqbal ala Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan dosa dan kemudian memenuhi hari-hari setelahnya dengan amal soleh. Itu namanya al-inabah. Ini beliau rahimahullah demikian detail, ya, teliti dalam menyusun pembahasan-pembahasannya. Wajib bagi setiap yang mukallaf, laki-laki, perempuan, untuk mengetahui 3 pokok yang agung ini. Dan inilah yang ditanyakan kepada seorang hamba di kubur. Di kuburnya ditanyakan apa? Banyak pertanyaan yang ia jumpai di dunia ini, tapi yang ditanyakan di kuburan nanti itu, man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk. Bila mana dia bisa menjawabnya, ya, Allahumma tsabbitna, maka dia termasuk orang yang selamat. Dan bila mana tidak, maka dia termasuk orang yang binasa.
Bagaimana orang-orang fasik, orang-orang yang tidak benar dalam menjalankan agama? Ya Allah alam. Itu maskut anhu, itu kita tidak tahu ya bagaimana yang termasuk yang menjawab dengan demikian kokoh itu siapa, yang tentunya yang mereka yang imannya kuat, ya, amalannya. Dan orang-orang yang binasa adalah orang-orang yang tidak mengerti tauhid. Dan orang-orang yang fasik, yang mengerjakan kemaksiatan, ya, Allah alam. Apakah bisa menjawabnya dengan demikian kokoh, ya, tegas. Kemudian yang pertama ini ahamiyah ma'rifatillah, urgensi mengenal Allah. Ini adalah aslul usul, pokoknya pokok, intinya inti. Agar engkau bisa beribadah di atas basirah, di atas ilmu, di atas keyakinan. Engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya yang ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya berbeda. Orang beribadah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya, dengan yang kurang mengetahui atau yang tidak pernah hendak mempelajari nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui. Tentunya dia tidak akan bertanya-tanya. Karena seorang terkadang tasawur, ya, dia memikirkan, membebani dirinya dengan memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan kemampuannya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Bagaimana engkau, ya Allah, engkau menciptakan manusia yang nantinya akan berbuat kerusakan, menumpahkan darah, seperti apa yang ditanyakan oleh malaikat. Allah Ta'ala katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, apa-apa yang kita kebingungan, kok seperti ini, kok seperti ini. Kita katakan Allah Maha Mengetahui. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, menjawab malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kita ini tidak tahu. Kita serahkan perkara-perkara, urusan-urusan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mengetahui. Naam, Wasil. Ahamiyatu ma'rifatid dini wa qul lahu al-aslu tsani ma'rifatul 'abdi dinahu alladhi tu'abbidna bihi wa huwa ma amarana Allah bihi wa ma nahana anhu wa qul lahu al-aslu tsalisul wajibu alaina ma'rifatuhu huwa ma'rifatul 'abdi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa innahu al-wasitatu bainana wa bainallahi fi tablighir risalati wa la tariqa lana ila ma ta'abbadana bihi subhanahu illa bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya. Pokok yang kedua, ma'rifatul abdi dinahu. Mengenal agamanya. Yang ketiga, al-aslu tsalits, ma'rifatul abdi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah perantara, beliaulah ar-rasul. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah kita singgung ma'rifatul mursil war rasul war risalah. Naam. وذكر المصنف رحمه الله هذه الأصول الثلاثة مجملة ثم ذكرها بعد مفصلة أصلا تتميما للفائدة وتنشيطا
lil qari'i fa innahu idza 'arafaha mujmalatan wa 'arafa alfadhaha wa atqanaha baqiya mutashawwifan ila ma'rifati ma'aniha. Iya, di sini beliau menyebutkan al-usul ats-tsalatsah secara mujmal ya, secara general. Kemudian nanti barulah dijelaskan aslan-aslan ya, satu pokok. Untuk apa? Tatmiman lil faidah, agar faidahnya lebih sempurna lagi. Untuk tansyitan, untuk memotivasi, memberikan semangat kepada pembaca. 3 hal ini. Apa sih 3 hal ini? Karena bila mana seseorang itu mengetahui secara mujmal, oh ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengetahui lafaz-lafaznya, dia mungkin menghafalkannya. Apa usul salasa itu? Ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mutasyawwif ya. Dia akan hendak melongok melihat apa sih makna-maknanya itu. Ya, seperti itu. Beliau menyebutkan terlebih dahulu secara mujmal, secara umum, general. Wa hadhihi al-usul thalathatu tajma'u rabbuka wa ma dinuka wa man huwa nabiyyuka wa hiya allati yus'alu 'anha al-'abdu fi qabrihi wa ma'rifatuha faqad duna i'tiqadiha wal 'amali bima dallat 'alaihi la tanjil 'abdu minal 'adab. Tunji La tunjil abda la tunjil abda minal adabi. Nah, Ustaz. Nah, wasil. Kalau tunji berarti al-abda, Ustaz ya? Nah, la tunji al-abda. La tunjil abda minal adabi wa innama yunjihi ma'rifatuha wa i'tiqaduha ma'al amali bima dallat alaihi wala yasbutul insanu inda su'ali fi qabrihi illa bidzalika wa hadhihi al-usul ats-tsalatsatu warada dzikruha mujtami'atan fi hadisil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu annahu sami'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan rawahu Muslimun. Wa man radiya bi hadhihi al-usul ats-tsalatsati wa qalaha an yaqinin ba'da qawli al-mu'adhdhin ashhadu anna Muhammadan rasulullah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'ul mu'adhdhina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuhu rawahu Muslimun. Qala asy-syaikh Abdul Latif ibni Abdurrahman ibni Hasanin rahimahullahu ar-ridha bihadhihi al-usul ats-tsalatsati qutbu rahad dini wa alaihi taduru haqa'iqul ilmi wal yaqini.
Nah, ahamiyah al-usul al-thalathah. Pentingnya usul thalatha ini yang demikian diperhatikan ya di negeri yang penuh keberkahan, negeri Saudi Arabia ya, yang diperintahkan untuk ditalkilkan kepada jamaah masjid ya, kepada anak-anak. Akan tapi mengetahuinya tanpa meyakininya, tanpa mengamalkannya, maka tidak akan menyelamatkan seorang dari azab. Yang menyelamatkannya adalah dia mengetahui, dia meyakini, mengamalkan. Itulah insya Allah akan menyelamatkan dia menghadapi pertanyaan di kubur tersebut. Dan usul salatah ini adalah terkumpul di dalam sabda Nabi SAW. La qata'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin rasula. Merasakan manisnya iman siapa yang meridhoi Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Demikian juga seseorang ketika mendengarkan seorang muadzin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mengucapkan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, maka akan diampuni dosanya. Atau kalau tidak mampu untuk mengucapkannya, dia mengucapkan selepas azan selesai, sembari mengucapkan sholawat, sembari mengucapkan Allahumma rabba hadhi da'wati tammah. Dan Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan, di sini disebutkan adalah kakeknya Syekh Muhammad bin Ibrahim, mengatakan meridhoi tiga pokok ini adalah sumbu porosnya agama. Mengetahui tiga pokok ini adalah sumbu atau porosnya agama. Wa alaihi taduru haqa'iq al-ilm wal yakin. Padanya lah berputar hakikat ilmu dan keyakinan. Nanti daripada agama ini. Mungkin untuk tafsirnya, aslan-aslannya, pokok per pokoknya, insya Allah kita lanjutkan di al-usbu al-qadim, pertemuan pekan depan, insya Allah, biidnillahi ta'ala. Hal hunaka sa'il yas'al? Hal hunaka mufradat, kosakata lam tufham yang belum dipahami? Syekh Rabi? Nah, tadi kayaknya saya kelewatan yang hakmun itu. Hatmun itu mirip dengan tanakus. Tanakus Hatmun lirrububiyah. Tanakus lil uluhiyah, mirip, mengurangi ya. Apalagi makna sinonim mengurangi. Nah, masyaallah. Menyalahi, mengurangi. Syirku hatmun lirrububiyah, tanakus lil uluhiyah. Soal apa? Ada di antara peserta yang mau bertanya? Kalau enggak, ada? Kalau enggak, ada yang mau nanya sih. Mas Fajar, lima adalah takro. Tadi nggak ditunjuk dia ya? Kirain. Ketua panitia ya. Syekh Diar. Au antum. Naam. Gimana Mas Fajar? Assalamualaikum, Ustaz. Mau nanya yang pernah Anda pelajari, Ustaz, kan tadi sudah dijelaskan ya soal bahayanya syirik, bahwa orang yang meninggal, ada orang yang wafat dalam kondisi syirik itu dia masuk neraka gitu, Ustaz, dan kekal gitu. Sedangkan Anda juga
mungkin kalau salah di mana nih Sat ya? Anda pernah dengar sih di pembatal keislaman itu ada yang tidak mensyaratkan bahwa pelakunya itu sadar bahwa itu ternyata pembatal keislaman bisa. Jadi kayak seorang itu bisa melakukan itu dan ternyata bisa mengeluarkan dia dari Islam tapi dia nggak tahu, bisa aja dia nggak sadar. Nah, itu bagaimana selamat dari itu? Karena yang Anda dengar ini ya istihza ya, mau memperolok agama itu orangnya langsung langsung kafir gitu Sat. Bagaimana sih? Karena gimana ya? Jadi kan itu seram Sat ya. Kita nggak tahu gitu kalau misalnya kita udah keluar dari kafir. Apa itu pemahamannya salah? Bisa kalau khair. Alhamdulillah khair, Mas Fajar. Ini pembahasan tentang pembatalan keislaman ya. Di antaranya al-istiza bid-din, yaitu mengolok agama. Qala ta'ala la tastahzi'u qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian mengolok-olok, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ini mungkin ya pembahasan pembatal keislaman ya, bukan di kesyirikan ya, Mas Fajar ya. Nah, yang ditanyakan apanya? Bagaimana jika kalau ternyata kita terjatuh gitu Sat, dan kita tidak sadar, kita harus bagaimana? Iya, itu apa? Mengingatkan kepada kita urgensi belajar ya. Urgensi kita belajar. Dengan belajar itu kita akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Disinilah kita dapatkan urgensi ilmu. Dengan ilmu itu ya kita jadi mengetahui. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu. Dan kalau seseorang terjatuh ke dalam kesalahan ya maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia terjatuh ke dalam kesalahan seperti itu maka bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang telah kita ketahui. An-nadam ala ma fata wal azm ala ya'uda ilaih wal iqla'an dzanbi, meninggalkannya, menyesalinya dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Dan mengingatkan kepada kita pula untuk berhati-hati ya bila berucap. Seseorang bisa berucap dengan suatu kalimat yang menjatuhkan dia ke dalam neraka waliyadzubillah sejauh barat dan timur. Itulah pentingnya seseorang menjaga ucapannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berbicara baik atau diam. Perkara adab itu perkara yang luas, akan tapi dikumpulkan pada 4 hadis, diantaranya hadis tersebut hadis untuk menjaga lisan, berkata baik atau diam. Wallahu a'lam. Mungkin sampai itu ya, Mas Fajar, Syekh Diar, Syekh Radhi, wal akharin dan yang lainnya. Bila mana tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Gimana Mas Fajar, kita tutup? Nah, naqulu lakum jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.